Halo semua yang sudah rindu dengan komik. Kali ini, kami hadir kembali untuk membawa kalian menyusuri kenangan masa lalu yang penuh cerita, tawa, dan mungkin sedikit haru. Siapkan diri kalian kembali ke zaman dulu, karena setiap cerita yang akan kalian lihat bukan sekedar gambar, melainkan potongan nostalgia yang pernah kalian rasakan. Yuk, simak kisahnya dan biarkan kenangan itu hidup kembali. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menonton! Malam itu, langit di desa Karangrejo terlihat merah gelap seperti pertanda buruk. Angin berhembus dingin melewati pepohonan bambu yang berdiri rapat di sepanjang jalan menuju rumah keluarga Pak Sastro. Rumah besar itu sedang dipenuhi persiapan pernikahan. Lampu warna-warni menggantung di halaman, suara gemelan terdengar pelan, dan aroma bunga melati memenuhi udara. Namun, tidak ada satupun warga yang tahu malam itu akan menjadi awal dari teror panjang yang tak pernah mereka lupakan. Namanya Ratih, seorang gadis cantik berusia 23 tahun yang dikenal lembut dan pendiam. Sejak kecil, Ratih sudah dijodohkan dengan Arga, pemuda dari desa sebelah yang bekerja sebagai guru honorer. Hubungan mereka terlihat sempurna. Bahkan, warga sering iri melihat keduanya yang begitu saling mencintai. Besok pagi, akad nikah mereka akan dilaksanakan. Semua persiapan sudah selesai. Kebaya putih milik Ratih tergantung rapi di kamar. Hiasan melati menjuntai panjang di cermin. Warga yang membantu dekorasi masih sibuk hingga larut malam. Tetapi menjelang tengah malam, Ratih tiba-tiba menghilang. Ibunya mulai panik ketika mendapati kamar Ratih kosong. Pintu belakang rumah terbuka sedikit. Lampu dapur bergoyang pelan tertiup angin. "Ratih!" panggil ibunya dengan suara gemetar. Pak Sastro segera meminta warga mencari Ratih ke sekitar rumah. Beberapa pemuda membawa senter menuju kebun belakang yang gelap. Dan di sanalah mereka menemukan tubuh Ratih tergeletak di bawah pohon beringin tua. Kebaya putih yang ia kenakan penuh bercak darah. Lehernya terluka parah seperti dicekik sesuatu yang sangat kuat. Di tangannya, Ratih masih menggenggam bunga melati yang sudah berubah merah karena darah segar. Jeritan warga memecah malam. Pernikahan berubah menjadi pemakaman. Sejak kematian Ratih, desa Karangrejo mulai berubah mencekam. Awalnya hanya suara tangisan perempuan setiap malam Jumat. Tangisan itu terdengar dari jalan menuju pohon beringin tempat Ratih ditemukan. Lalu, beberapa warga mulai melihat sosok wanita berkebaya putih berjalan pelan di tengah kabut malam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya membawa rangkaian bunga melati yang meneteskan darah ke tanah. Sosok itu selalu berjalan tanpa suara. Namun yang paling mengerikan, siapapun yang melihat wajahnya akan jatuh sakit beberapa hari kemudian. Pak Lurah adalah orang pertama yang mengalaminya. Suatu malam, ia pulang dari ronda desa ketika melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan. Awalnya, ia mengira itu warga biasa. "Siapa di sana?" teriak Pak Lurah. Wanita itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat membiru. Mata hitamnya kosong. Dan dari mulutnya keluar darah yang terus menetes membasahi bunga melati di tangannya. Pak Lurah langsung jatuh pingsan. Sejak malam itu, ia demam tinggi sambil terus mengigau.
Ratih belum menikah. Ratih belum menikah. 3 hari kemudian, Pak Lurah meninggal mendadak. Warga mulai ketakutan. Tak ada lagi yang berani keluar malam. Anak-anak dilarang bermain setelah maghrib. Namun, teror belum berhenti. Beberapa pemuda desa yang nekat melewati jalan beringin mulai mengalami kejadian aneh. Motor mereka mati sendiri. Terdengar suara gamelan dari arah hutan. Kadang muncul aroma melati yang sangat menyengat. Lalu terdengar suara perempuan tertawa pelan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Junaidi pulang larut setelah bekerja di kota. Saat melewati jalan desa yang sepi, ia melihat sosok pengantin wanita berdiri di pinggir jalan. Gaunnya putih, tubuhnya penuh darah, kepalanya menunduk. Karena penasaran, Junaidi menghentikan motor. "Mbak, kenapa sendirian malam-malam?" Sosok itu perlahan mendongak. Wajahnya hancur, mata kirinya hilang, mulutnya tersenyum sangat lebar hingga hampir robek ke telinga. "Antarkan aku ke akad nikahku." Tiba-tiba tubuh wanita itu melayang mendekat. Motor Junaidi langsung terpental sendiri. Pemuda itu ditemukan warga pagi harinya di pinggir sawah dalam keadaan linglung dan rambut memutih separuh. Ia tidak pernah bisa bicara normal lagi. Warga percaya arwah Ratih belum tenang. Tetapi ada satu hal yang membuat semuanya semakin misterius. Tidak ada yang tahu siapa pembunuh Ratih sebenarnya. Polisi pernah datang menyelidiki. Namun kasus itu seperti tertutup kabut. Tak ada saksi, tak ada jejak. Hingga suatu malam, Arga, calon suami Ratih, akhirnya mengaku sesuatu. Dengan wajah penuh ketakutan, ia datang ke rumah seorang kiai tua bernama Kiai Mahfud. "Ada dosa besar yang saya sembunyikan," katanya sambil menangis. Ternyata sebelum malam kematian Ratih, Arga sempat bertemu seseorang di dekat pohon beringin. Seorang wanita misterius berpakaian hitam. Wanita itu memperingatkannya agar membatalkan pernikahan. Karena Ratih sebenarnya menjadi tumbal sebuah perjanjian lama keluarga Pak Sastro dengan makhluk gaib penjaga desa. Puluhan tahun lalu, demi kekayaan dan keselamatan desa, leluhur mereka melakukan ritual hitam. Setiap beberapa generasi harus ada pengantin darah yang dikorbankan sebelum akad nikah. Dan Ratih adalah korban berikutnya. Arga ketakutan. Ia ingin membawa Ratih kabur malam itu. Tetapi Ratih menghilang sebelum mereka sempat pergi. Mendengar pengakuan itu, Kiai Mahfud langsung pucat. Karena artinya arwah Ratih bukan hanya penasaran, tetapi juga terikat perjanjian goib yang belum selesai. Malam berikutnya, Kiai Mahfud bersama beberapa warga memberanikan diri datang ke pohon beringin membawa doa dan air suci. Kabut turun sangat tebal. Suara gamelan terdengar semakin dekat. Lalu perlahan, sosok Ratih muncul di antara pepohonan. Kebayanya berlumuran darah. Bunga melati di tangannya kini dipenuhi belatung. Namun di balik wajah menyeramkan itu, Ratih menangis. "Aku tidak ingin jadi tumbal." Suara itu membuat semua warga merinding. Kiai Mahfud mulai membacakan ayat suci. Angin tiba-tiba berputar kencang. Pohon beringin berguncang hebat. Dan dari balik akar pohon muncul bayangan hitam besar bermata merah. Makhluk itu tertawa
tertawa mengerikan. Tanah mulai retak. Beberapa warga pingsan ketakutan. Ratih menjerit sambil memegang kepalanya. Darah keluar dari matanya. Aku sakit, aku sakit. Kiai Mahfud terus membaca doa tanpa berhenti. Hingga akhirnya Ratih perlahan jatuh bersujud sambil menangis. Bunga melati di tangannya terbakar sendiri menjadi abu. Bayangan hitam itu menjerit keras lalu menghilang bersama kabut malam. Sejak malam itu, teror pengantin berdarah mulai berhenti. Namun sampai sekarang, warga Karangrejo masih percaya jika malam Jumat tiba dan kabut turun terlalu tebal, kadang masih terlihat seorang wanita berkebaya putih berjalan pelan di dekat pohon beringin, membawa bunga melati merah darah sambil berbisik lirih, "Aku belum sempat menikah." Beberapa bulan setelah ritual malam itu, desa Karangrejo perlahan kembali tenang. Suara tangisan perempuan tidak lagi terdengar. Jalan menuju pohon beringin mulai dilewati warga seperti biasa. Anak-anak kembali bermain di sore hari. Namun, ketenangan itu ternyata hanya sementara. Karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan baru saja dimulai. Semuanya bermula ketika rumah keluarga Pak Sastro akan dijual. Sejak kematian Ratih, rumah besar itu kosong dan terbengkalai. Tidak ada yang berani tinggal di sana. Dindingnya mulai berjamur, halaman dipenuhi ilalang, dan hiasan janur sisa pernikahan yang gagal masih menggantung kering di teras. Warga percaya rumah itu membawa kutukan. Tetapi seorang pria kaya dari kota bernama Hendra justru tertarik membeli rumah tersebut. Ia tidak percaya cerita mistis. Menurutnya, semua itu hanya omong kosong warga desa. "Setan itu cuma ada di pikiran orang takut," katanya sambil tertawa. Meski sudah diperingatkan berkali-kali, Hendra tetap membawa istri dan anaknya pindah ke rumah itu. Malam pertama, belum ada kejadian aneh. Malam kedua, istri Hendra mulai mencium aroma bunga melati di dalam kamar. Padahal tidak ada bunga apapun di rumah itu. Malam ketiga, anak perempuan mereka yang masih berusia 7 tahun tiba-tiba bicara sendiri sambil tersenyum ke arah lorong gelap. "Ada kakak cantik pakai kebaya putih." Hendra mulai merasa tidak nyaman. Tetapi ia masih berusaha tenang. Sampai tepat jam 12 malam, terdengar suara gamelan pelan dari ruang tengah. Ting, tang, ting. Suara itu makin lama makin jelas. Hendra langsung keluar kamar sambil membawa senter. Lorong rumah terlihat gelap dan dingin. Saat cahaya senter mengarah ke ruang tamu, tubuh Hendra langsung membeku. Di sana duduk seorang wanita berkebaya putih. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya sedang merangkai bunga melati yang penuh darah segar. Tetesan darah jatuh satu persatu ke lantai. Tap, tap, tap. Hendra mundur perlahan. Napasnya memburu. Siapa kamu? Wanita itu berhenti merangkai bunga. Kepalanya perlahan menoleh. Dan saat rambut panjang itu tersibak, Hendra melihat wajah Ratih. Kulitnya pucat membusuk. Lehernya penuh bekas cekikan hitam. Namun yang paling menyeramkan, mulutnya tersenyum sangat lebar. Akhirnya, rumah ini berpenghuni lagi. Lampu rumah langsung mati total. Jeritan Hendra menggema ke seluruh rumah.
warga berdatangan setelah mendengar suara pecahan kaca dan teriakan histeris. Namun, ketika mereka masuk, Hendra ditemukan duduk di sudut ruang tamu sambil gemetar ketakutan. Matanya melotot kosong. Di sekelilingnya berserakan bunga melati penuh darah. Dan di dinding ruang tamu tertulis dengan darah segar, "Akad belum selesai." Keesokan harinya, keluarga Hendra langsung meninggalkan rumah itu. Tetapi teror mulai menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga kembali melihat sosok Ratih berjalan di malam hari. Bedanya, kini ia tidak sendirian. Di belakangnya sering terlihat sosok pria tinggi berpakaian hitam dengan wajah hangus seperti terbakar. Makhluk itu selalu berdiri diam di bawah pohon beringin. Matanya merah menyala. Dan setiap kali sosok itu muncul, anjing-anjing desa akan melolong panjang hingga subuh. Suatu malam, Arga memutuskan mendatangi rumah kosong itu sendirian. Ia merasa semua ini terjadi karena dirinya, karena ia gagal menyelamatkan Ratih. Dengan langkah gemetar, Arga masuk ke rumah tua tersebut sambil membawa senter dan tasbih pemberian Kiai Mahfud. Rumah itu terasa sangat dingin, padahal di luar udara sedang panas. Saat memasuki kamar Ratih, Arga melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di depan cermin tua, Ratih sedang duduk membelakanginya. Ia memakai kebaya pengantin lengkap, rambut panjangnya dijepit bunga melati berdarah. "Ratih," suara Arga bergetar. Sosok itu perlahan berdiri, lalu berbicara dengan suara. Wajahnya kini lebih mengerikan dari sebelumnya. Kulitnya robek, darah terus mengalir dari matanya. "Ada yang masih mengikatku di dunia ini." Tiba-tiba, seluruh pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Wah! Angin dingin berputar memenuhi ruangan. Cermin di depan Ratih retak perlahan. Dan dari dalam retakan cermin, muncul tangan hitam panjang yang mencoba menarik tubuh Ratih masuk ke dalam kegelapan. Ratih menjerit histeris. "Aku takut! Arga, tolong aku!" Arga langsung menarik tangan Ratih. Tetapi tangan itu terasa dingin seperti mayat. Dari dalam cermin terdengar suara berat mengerikan. "Pengantin darah itu milikku." Tangan hitam itu semakin kuat menarik Ratih. Arga membaca doa sekuat tenaga sambil memegang tasbih. Cermin mulai bergetar hebat. Retakannya semakin besar. Dan perlahan, wajah makhluk bermata merah muncul dari dalam cermin. Mulutnya penuh taring panjang. Kulitnya hitam gosong seperti terbakar hidup-hidup. Makhluk itu tertawa pelan. Suara tawanya memenuhi seluruh rumah. Malam itu, Arga akhirnya sadar. Kutukan Ratih ternyata belum benar-benar berakhir. Dan sesuatu dari alam lain masih menunggu untuk membawa Ratih selamanya. Setelah malam mengerikan di rumah tua itu, Arga jatuh sakit selama berhari-hari. Tubuhnya panas dingin. Setiap tidur, ia selalu bermimpi berada di sebuah pelaminan tua yang dipenuhi darah. Di sana, Ratih duduk sendirian sambil menangis memakai kebaya putih lusuh. Namun, di belakang Ratih, selalu berdiri sosok hitam bermata merah yang terus menatap Arga tanpa berkedip. Makhluk itu tidak pernah bicara, hanya tersenyum menyeramkan. Dan setiap kali Arga mencoba mendekati Ratih, lantai pelaminan berubah menjadi lautan darah yang menarik tubuhnya tenggelam perlahan. Arga mulai ketakutan.
Ia sadar teror ini tidak akan selesai jika rahasia masa lalu desa belum terungkap sepenuhnya. Karena itu, ia kembali menemui Kiai Mahfud. Di rumah kayu sederhana milik sang kiai, Arga menceritakan semua yang ia lihat di dalam cermin. Wajah Kiai Mahfud langsung berubah tegang. Itu bukan arwah biasa, katanya pelan. Makhluk itu adalah penjaga perjanjian darah. Arga terdiam. Kiai Mahfud kemudian mengambil sebuah kitab tua berdebu dari lemari. Halamannya sudah menguning dan hampir hancur dimakan usia. Di dalam kitab itu terdapat cerita lama tentang desa Karangrejo. Puluhan tahun lalu, desa itu pernah dilanda wabah dan kemiskinan parah. Banyak warga mati kelaparan. Hingga akhirnya leluhur Pak Sastro melakukan ritual terlarang di bawah pohon beringin tua. Mereka meminta bantuan makhluk gaib penghuni hutan hitam. Sebagai gantinya, setiap beberapa generasi harus ada seorang gadis yang dijadikan pengantin darah. Gadis itu harus mati sebelum akad nikah. Arwahnya akan menjadi milik makhluk tersebut selamanya. Arga mengepalkan tangan penuh amarah. Jadi, Ratih memang sengaja dikorbankan? Kiai Mahfud mengangguk pelan. Dan kemungkinan masih ada orang di desa ini yang menjaga ritual itu sampai sekarang. Kalimat itu membuat bulu kuduk Arga meremang. Artinya pembunuh Ratih mungkin belum jauh dari mereka. Malam berikutnya, kejadian lebih mengerikan kembali terjadi. Seorang ibu hamil bernama Bu Rini ditemukan pingsan di dekat sumur desa. Saat sadar, ia menangis histeris sambil berkata melihat pengantin wanita berdarah berdiri di atas sumur. Ada yang menarik kaki saya, ada tangan dari dalam sumur. Keesokan harinya, air sumur berubah merah seperti darah. Warga mulai panik. Beberapa keluarga bahkan memilih mengungsi ke desa lain. Tetapi teror terus mengikuti. Suara gamelan kini terdengar hampir setiap malam. Kadang berasal dari arah hutan, kadang dari rumah kosong Pak Sastro. Dan yang paling menyeramkan, beberapa warga mulai melihat pelaminan misterius muncul di tengah kabut malam. Pelaminan itu berdiri sendiri di jalan desa, dipenuhi bunga melati busuk. Dengan Ratih duduk di atasnya, sambil menangis darah. Siapapun yang melihat pelaminan itu akan mengalami mimpi buruk dan sakit keras. Suatu malam, Arga memutuskan menyelidiki makam Ratih. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ditemani Kiai Mahfud dan 2 warga pemberani, mereka pergi ke pemakaman saat tengah malam. Kabut sangat tebal, udara dingin menusuk tulang. Saat tiba di makam Ratih, mereka semua membeku. Tanah makam itu basah oleh darah segar. Dan di atas nisan, terletak bunga melati baru yang masih meneteskan darah merah pekat. Kiai Mahfud langsung membaca doa. Namun tiba-tiba, terdengar suara perempuan tertawa dari balik pepohonan. Suara itu semakin dekat. Angin mendadak bertiup sangat kencang. Lampu senter mati sendiri. Dan perlahan muncul Ratih di antara kabut. Tubuhnya kini lebih mengerikan. Kebayanya robek penuh lumpur kuburan. Kakinya tidak menyentuh tanah. Lehernya miring patah ke samping. Tetapi matanya penuh kesedihan. Arga. Suara Ratih lirih bercampur tangisan. Aku tidak kuat lagi. Arga melangkah maju dengan air mata jatuh. Siapa yang melakukan ini padamu? Ratih perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah desa.
Sebelum sempat bicara lebih jauh, tiba-tiba tanah makam bergetar hebat. Brak! Sebuah tangan hitam besar keluar dari dalam kubur. Lalu disusul suara raungan mengerikan yang membuat semua orang menutup telinga. Makhluk bermata merah itu muncul perlahan dari balik makam. Tubuhnya tinggi besar, dipenuhi tanah dan akar pohon. Mulutnya penuh taring panjang berlumur darah. Makhluk itu menatap Ratih dengan marah. "Kau milikku!" Ratih menjerit ketakutan. Tubuhnya langsung ditarik rantai hitam goib yang muncul dari tanah. Arga berusaha menolongnya, tetapi tubuhnya terpental keras. Kiai Mahfud membaca ayat suci sekuat tenaga, namun makhluk itu justru tertawa semakin keras. "Aku belum menerima pengantin pengganti." Kalimat itu membuat semua orang pucat. Pengantin pengganti? Artinya, itu kan belum selesai. Dan sebentar lagi akan ada korban baru di desa Karangrejo. Keesokan paginya, desa Karangrejo berubah menjadi desa mati. Tidak ada suara anak-anak bermain. Warung-warung tutup lebih awal. Warga memilih mengunci rumah rapat-rapat begitu matahari mulai tenggelam. Karena kabar tentang pengantin pengganti sudah menyebar ke seluruh desa. Semua orang ketakutan. Siapa korban berikutnya? Tidak ada yang tahu. Namun, satu hal mulai disadari warga. Setiap malam sebelum teror muncul, selalu tercium aroma melati yang sangat kuat. Dan malam itu, aroma itu kembali datang, lebih menyengat dari biasanya. Di rumah sederhana ujung desa, seorang gadis bernama Maya tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Usianya baru 19 tahun. Ia dikenal pendiam dan baru beberapa minggu bertunangan dengan kekasihnya, Reno. Saat membuka mata, Maya melihat pintu kamarnya terbuka sendiri perlahan. Krit! Angin dingin masuk membawa aroma melati busuk. "Mama?" Tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara perempuan menangis dari luar rumah. Maya memberanikan diri keluar kamar. Dan saat sampai di ruang tamu, tubuhnya langsung membeku. Di depan pintu rumah berdiri Ratih. Kebaya putihnya penuh darah. Rambut panjangnya basah seperti habis dikubur. Di tangannya ada rangkaian bunga melati merah. Ratih menatap Maya sambil menangis. "Dia akan mengambilku." Lampu rumah langsung padam. Jeritan Maya menggema keras. Orang tuanya berlari keluar kamar dan menemukan Maya pingsan di lantai dengan bunga melati berdarah di dadanya. Kabar itu membuat desa semakin panik. Kiai Mahfud segera datang dan wajahnya langsung pucat saat melihat bunga tersebut. Makhluk itu sudah memilih korban baru. Maya mulai mengalami kejadian aneh sejak malam itu. Tubuhnya sering tiba-tiba dingin seperti mayat. Ia mendengar suara gamelan setiap tengah malam. Kadang tanpa sadar berjalan sendiri menuju pohon beringin tua. Bahkan beberapa kali warga melihat Maya berdiri di bawah pohon sambil mengenakan kebaya putih tanpa ia sadari. Ibunya menangis histeris melihat perubahan putrinya. "Maya seperti bukan anak saya lagi." Sementara itu, Arga semakin yakin masih ada seseorang di desa yang diam-diam memelihara kutukan tersebut. Ia mulai menyelidiki satu persatu orang tua desa. Hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang mengejutkan.
Di gudang tua rumah Pak Sastro, Arga menemukan ruangan rahasia tersembunyi di bawah lantai kayu. Ruangan itu sangat gelap dan dipenuhi bau anyir darah. Di tengah ruangan terdapat pelaminan tua berwarna hitam. Di sekelilingnya banyak foto perempuan muda yang sudah meninggal sejak puluhan tahun lalu. Semua perempuan itu meninggal sebelum menikah dan semuanya memakai kebaya putih. Tubuh Arga gemetar hebat. Ini bukan pertama kalinya. Kutukan itu sudah memakan banyak korban selama bertahun-tahun. Tiba-tiba dari sudut ruangan terdengar suara langkah kaki pelan. Tok, tok, tok. Arga menyorotkan senter dan betapa terkejutnya ia saat melihat seseorang duduk di pojok ruangan. Orang itu adalah Pak Wiryo, tetua desa yang selama ini dikenal alim dan sangat dihormati warga. Namun kini wajahnya terlihat menyeramkan. Matanya cekung, mulutnya dipenuhi darah. Di tangannya ada sesajen bunga melati dan kepala ayam hitam. Pak Wiryo tersenyum perlahan. Kamu seharusnya tidak masuk ke sini. Arga mundur ketakutan. Jadi selama ini Bapak yang meneruskan ritual itu? Pak Wiryo tertawa pelan. Desa ini hidup karena perjanjian itu. Ia kemudian berdiri perlahan sambil menatap pelaminan hitam. Tanpa tumbal, seluruh desa akan hancur. Arga marah besar. Ratih mati karena kalian. Tidak, bentak Pak Wiryo. Ratih dipilih. Tiba-tiba lampu senter Arga mati sendiri. Ruangan menjadi gelap gulita. Dan dari balik pelaminan muncul sosok makhluk bermata merah itu. Kini tubuhnya terlihat lebih jelas. Kulitnya hitam gosong. Kepalanya memakai mahkota pengantin tua. Mulutnya robek hingga dada. Bau bangkai langsung memenuhi ruangan. Makhluk itu menatap Arga sambil tersenyum mengerikan. Pengantin baru sudah dipilih. Suara makhluk itu bergema seperti puluhan suara bercampur jadi satu. Arga gemetar. Lepaskan Maya! Makhluk itu tertawa keras hingga dinding ruangan bergetar. Tidak ada yang bisa menghentikan akad darah. Tiba-tiba dari belakang Arga terdengar suara tangisan pelan. Saat ia menoleh, Ratih berdiri di sana. Namun kali ini wajahnya penuh luka dan air mata darah mengalir dari matanya. Arga, tolong Maya. Ratih perlahan menunjuk sebuah peti tua di bawah pelaminan hitam. Arga langsung membukanya. Dan isi peti itu membuat napasnya berhenti. Di dalamnya terdapat kain kafan penuh darah dan sebuah buku tua berisi nama-nama korban pengantin darah selama ratusan tahun. Namun di halaman terakhir sudah tertulis nama baru, Maya. Tinta merah pada nama itu masih basah, seperti baru saja ditulis. Tiba-tiba suara gamelan menggema sangat keras. Dung, dung, dung. Tanah ruangan mulai bergetar. Pak Wiryo tersenyum sambil berbisik. Akadnya akan dimulai malam Jumat. Malam Jumat akhirnya tiba. Langit desa Karangrejo gelap pekat tanpa bulan. Angin berhembus dingin membawa aroma melati busuk ke seluruh penjuru desa. Dari kejauhan terdengar suara gamelan pelan yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Warga memilih mengurung diri di rumah. Tak ada yang berani keluar karena mereka tahu malam itu adalah malam akad.
darah. Di rumahnya, Maya terlihat sangat lemah. Matanya kosong seperti kehilangan kesadaran. Rambutnya terurai berantakan, sementara bibirnya terus berbisik lirih. Aku harus datang, pengantin harus datang. Ibunya menangis sambil memeluk Maya. Namun tubuh gadis itu terasa dingin seperti mayat. Di luar rumah, Arga bersama Kiai Mahfud yang kini mulai dipanggil warga sebagai Ustadz Mahmud karena ilmunya yang tinggi, sudah bersiap menuju pohon beringin tua. Mereka membawa air doa, kitab suci, dan beberapa warga yang masih berani membantu. Ustadz Mahmud tahu, jika ritual malam ini berhasil, maka Maya akan bernasib sama seperti Ratih. Dan kutukan itu tidak akan pernah berhenti. Saat mereka tiba di pohon beringin, suasana langsung berubah mencekam. Kabut turun sangat tebal. Tanah terasa basah seperti dipenuhi darah. Di bawah pohon besar itu sudah berdiri pelaminan hitam yang dulu ditemukan Arga di ruang rahasia. Pelaminan itu kini dihiasi bunga melati merah yang meneteskan darah segar. Dan di atasnya, Maya duduk memakai kebaya pengantin putih. Wajahnya pucat, matanya kosong. Sementara di belakangnya berdiri makhluk bermata merah itu bersama Pak Wiryo yang tersenyum puas. Akan segera dimulai, bisik Pak Wiryo. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Pohon beringin bergoyang hebat. Dari tanah muncul bayangan hitam seperti tangan-tangan manusia yang mencoba merangkak keluar. Warga mulai ketakutan. Beberapa ingin kabur. Namun Ustadz Mahmud melangkah maju dengan tenang. Sorot matanya tajam menatap makhluk mengerikan itu. Cukup sampai di sini. Makhluk bermata merah tertawa keras. Manusia tua, kau tidak bisa membatalkan perjanjian darah. Ustadz Mahmud menggenggam tasbih erat. Perjanjian yang dibuat dengan kesesatan tidak akan pernah menang melawan kuasa Allah. Mendengar itu, makhluk tersebut meraung marah. Suara raungannya membuat tanah bergetar hebat. Kabut berubah semakin hitam. Dan tiba-tiba Ratih muncul di tengah kabut. Namun kali ini wajahnya tidak lagi menyeramkan. Ia menangis sambil memandang Maya. Aku tidak ingin ada korban lagi. Air mata darah jatuh dari matanya. Ustadz Mahmud mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Suasana langsung berubah. Angin berputar semakin kencang. Pelaminan hitam mulai retak. Makhluk bermata merah itu menjerit marah sambil mencoba mendekati Maya. Tetapi setiap kali melangkah, tubuhnya seperti terbakar oleh lantunan ayat suci. Pak Wiryo panik. Tidak, ritual ini harus selesai. Ia mencoba menusuk Maya dengan keris hitam ritual. Namun sebelum keris itu mengenai tubuh Maya, Arga langsung menerjang Pak Wiryo. Mereka terjatuh ke tanah berlumpur. Keris hitam terpental jauh. Makhluk itu mengaum marah sangat keras. Aku ingin pengantinku. Tiba-tiba semua bunga melati di pelaminan terbakar sendiri. Api hitam muncul dari bawah tanah. Bayangan tangan-tangan hitam mulai menarik tubuh Maya menuju akar pohon beringin. Maya menjerit ketakutan. Tolong! Ustadz Mahmud terus membaca doa tanpa berhenti. Suara beliau semakin keras dan menggema ke seluruh area. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ratih berjalan perlahan mendekati Maya. Untuk pertama kalinya sejak kematiannya, wajah Ratih terlihat damai. Ia memegang tangan Maya sambil tersenyum sedih. Jangan takut. Kemudian Ratih menoleh ke arah makhluk bermata merah itu. Aku tidak akan
akan membiarkanmu mengambil siapapun lagi." Makhluk itu meraung penuh amarah. Namun Ratih tiba-tiba memeluk makhluk tersebut. Dan saat itu juga tubuh Ratih mengeluarkan cahaya putih terang. Makhluk hitam itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai retak seperti batu terbakar. Ustadz Mahmud membaca doa terakhir dengan suara sangat keras. "Allahu Akbar!" Duar! Ledakan angin besar menghantam seluruh area pohon beringin. Pelaminan hitam hancur berkeping-keping. Akar pohon terbakar. Makhluk bermata merah itu menjerit panjang sebelum akhirnya berubah menjadi abu hitam yang beterbangan tertiup angin malam. Pak Wiryo jatuh tersungkur sambil menangis histeris. Sementara Ratih, perlahan tubuhnya mulai menghilang menjadi cahaya putih kecil seperti kunang-kunang. Sebelum benar-benar pergi, Ratih memandang Arga untuk terakhir kalinya. Dengan senyum penuh haru, ia berbisik lirih. "Akhirnya aku tenang." Lalu tubuhnya lenyap bersama angin malam. Sejak malam itu, kutukan pengantin darah benar-benar berakhir. Pohon beringin tua ditebang, pelaminan hitam dimusnahkan, dan nama Ratih kini dikenang bukan sebagai arwah menyeramkan, melainkan gadis malang yang mengorbankan dirinya agar tidak ada lagi korban berikutnya di desa Karangrejo. Namun hingga sekarang, jika malam Jumat tiba dan aroma melati tercium samar di udara, sebagian warga percaya itu bukan lagi pertanda teror, melainkan tanda bahwa Ratih sedang pulang untuk memastikan desanya tetap aman. Beberapa bulan setelah malam penghancuran kutukan itu, desa Karangrejo perlahan berubah menjadi desa yang berbeda. Bukan lagi desa penuh ketakutan, bukan lagi desa yang diselimuti tangisan dan aroma darah. Kini desa itu mulai dipenuhi suara kehidupan. Pohon beringin tua yang dulu menjadi pusat teror sudah tidak ada lagi. Di tempat bekas pohon itu, warga bersama Ustadz Mahmud membangun sebuah musola kecil sederhana. Tidak besar, tetapi penuh ketenangan. Di depan musola itu ditanam bunga melati putih yang harum dan bersih. Bukan lagi melati berdarah seperti dahulu. Setiap subuh, suara azan mulai terdengar menggema ke seluruh penjuru desa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu membuat hati warga terasa damai. Dulu, banyak orang takut keluar malam karena suara tangisan arwah. Kini, malam-malam desa justru dipenuhi lantunan ayat suci Al-Quran dan suara pengajian. Anak-anak kecil mulai belajar mengaji selepas maghrib. Para ibu berkumpul membaca sholawat. Para pemuda yang dulu sering ronda karena ketakutan, kini membantu membersihkan masjid dan mengikuti kajian agama. Desa Karangrejo yang dulu dikenal angker, kini mulai dikenal sebagai desa religius dan penuh kedamaian. Pak Wiryo yang dahulu menjadi penjaga ritual hitam akhirnya mengakui semua dosanya di depan warga. Dengan air mata penyesalan, ia meminta maaf atas semua korban yang telah jatuh selama bertahun-tahun. Ustadz Mahmud tidak membalas dengan kebencian. Beliau justru membimbing Pak Wiryo untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah hingga akhir hidupnya. Sementara itu, Maya perlahan sembuh dari semua trauma. Ia kembali tersenyum seperti dulu. Kadang, ia masih bermimpi bertemu Ratih. Namun dalam mimpinya, Ratih tidak lagi menangis darah atau memakai kebaya penuh luka. Ratih terlihat cantik, memakai pakaian putih bersih,
sambil tersenyum damai di bawah cahaya terang. "Terima kasih," bisiknya pelan sebelum menghilang. Arga sendiri memilih tetap tinggal di desa itu. Ia membantu Ustadz Mahmud mengajar anak-anak mengaji dan menjaga musola kecil yang dibangun di bekas pohon beringin. Di salah satu sudut musola terdapat sebuah batu kecil bertuliskan nama Ratih. Bukan sebagai tanda teror, tetapi sebagai pengingat bahwa keserakahan dan perjanjian sesat hanya akan membawa penderitaan, dan bahwa cahaya keimanan selalu mampu mengalahkan kegelapan. Malam Jumat yang dulu sangat ditakuti warga kini berubah menjadi malam paling ramai di desa. Suara pengajian terdengar dari rumah ke rumah. Lantunan solawat menggema hingga larut malam. Anak-anak berlari riang di halaman masjid tanpa rasa takut sedikit pun. Tidak ada lagi suara gamelan misterius. Tidak ada lagi sosok pengantin berdarah di tengah kabut. Yang ada hanyalah kedamaian. Dan setiap kali angin malam membawa aroma melati putih yang lembut, warga hanya tersenyum haru. Karena mereka percaya Ratih akhirnya benar-benar tenang.